Tribuners KPU Palopo, Sulawesi Selatan menyatakan pasangan Trisal Tahir Ahmad Syarifuddin memenuhi syarat untuk berjuang pada pemilihan wali kota Palopo 2024. Sebelumnya, Bawaslu Palopo mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Palopo, yakni rekomendasi tersebut berisi permintaan agar KPU menyatakan pasangan calon wali kota Palopo nomor urut 4 Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin tidak memenuhi syarat atau TMS. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Andi Bunaya Nandini, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih dan Adila. Jadi benar Tribuners bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Palopo telah menyatakan pasangan Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin memenuhi syarat untuk menjadi kontestan pada Pilkada Palopo 2024. Sebelumnya Tribuners Bawaslu Palopo mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Palopo. Dan rekomendasi tersebut berisi permintaan agar KPU menyatakan pasangan calon wali kota Palopo nomor urut 4 yakni Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin tidak memenuhi syarat karena adanya salah satu dokumen yang dianggap tidak benar. Rekomendasi tersebut tentu wajib untuk ditindaklanjuti oleh KPU Palopo Tribunars dan waktu yang diberikan hanya sekitar 7 hari saja. KPU Palopo kemudian melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut di Makassar pada Senin 4 November 2024 siang. Dan hasil pleno tersebut kemudian disampaikan melalui konferensi pers di kantor KPU pada malam tadi. Dalam konferensi pers tersebut, Ketua KPU Palopo dalam hal ini Irwandi Jumadin menyampaikan bahwa berdasarkan pleno, pihak KPU tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Putusan KPU Palopo itu berdasar pada PKPU nomor 8 tahun 2024 yang berbunyi dalam hal terdapat pengaduan atau laporan terhadap kebenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon, baik itu oleh KPU provinsi maupun kabupaten kota, kemudian meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal itulah yang menjadi dasar hukum KPU Palopo Tribunars sehingga tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Palopo untuk men-TMS-kan salah satu paslon wali kota Palopo. Dan Tribunars, sebelum mengambil keputusan tersebut, KPU Palopo juga telah berkonsultasi dengan KPU Provinsi serta KPU RI terkait rekomendasi Bawaslu tersebut. Dan Ketua KPU Palopo juga mengatakan bahwa pleno dilakukan setelah melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan tersebut. Dan mereka mengkaji berdasarkan pada pedoman kerja mereka, yakni peraturan perundang-undangan, PKPU, dan sebelum memutuskan itu, KPU Palopo juga meminta pendapat sejumlah ahli. Dengan sejumlah kajian tersebut, Tribunars, KPU Palopo menyatakan pihaknya tetap menilai pasangan Trisal Ahmad memenuhi syarat untuk menjadi peserta pada Pilkada Palopo 2024. Dan Irwandi juga menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu putusan pengadilan terkait dokumen persyaratan paslon yang dianggap tidak benar oleh Bawaslu Palopo. Dan karena benar tidaknya suatu dokumen tersebut hanya dapat dipastikan oleh pengadilan. Kemudian putusan KPU Palopo itu Tribunars diapresiasi oleh calon wakil wali kota Palopo, dalam hal ini Ahmad Syarifuddin. Ia menilai bahwa KPU konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan sejak awal, Ahmad Syarifuddin juga yakin tidak ada yang dapat dipermasalahkan dari kasus tersebut, karena kasus tersebut telah melewati sejumlah proses seperti mediasi dan juga klarifikasi oleh pihak terkait. Seperti itu, rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua KPU Palopo, yakni Irwandi Jumadin. Yang berikut untuk tayangannya. Dalam rapat pleno itu kami memutuskan bahwasanya
kami tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Kenapa? Tentu teman-teman bertanya, kenapa tidak ditindaklanjuti? Seperti teman-teman ketahui, rekomendasi Bawaslu itu berimplikasi pada men-TMS-kan salah satu pasangan calon. Sementara jelas dalam peraturan kami di PKPU nomor 8 tahun 2024 itu jelas dikatakan bahwasanya ketika saya bacakan lengkap ya, biar kita tidak salah tafsir. Pasal 133 ayat 1 menyatakan bahwasanya dalam hal terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.